Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir, siswa penuntut Hafiz Madinatul Quran Banjarmasin, kelas 10 IPS. Jadi saya ingin mempresentasikan tugas akidah akhlak dari Ustadz Zuhir tentang menghindari akhlak tercela, licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Baiklah, langsung saja saya sambung ke video selanjutnya agar kalian dapat mengerti tentang menghindari akhlak tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Kita mulai dari licik. Licik merupakan salah satu sifat negatif yang sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun juga orang lain. Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, serta curang dalam melakukan sesuatu. Licik sangat berbahaya sehingga sifat tersebut jangan ada pada diri kita, dan kita harus waspada pada orang yang bersifat licik. Ciri-ciri orang yang bersifat licik: 1. Tidak suka melihat orang lain bahagia. 2. Bahagia melihat orang lain menderita. 3. Berpikir untuk mencelakakan orang lain. Yang keempat, ingin serba jalan pintas. Yang kelima, pandai menipu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ciri-ciri orang munafik ada 3. 1. Jika ia bicara, ia berdusta. 2. Ia berjanji, ia mengingkari. 3. Ketika ia dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Macam-macam dampak buruk bagi orang lain. Ada 5 macam keburukan bagi orang lain. 1. Ia berani sikut sana sikut sini demi mencapai tujuan, demi memuaskan hawa nafsunya, padahal keinginannya bisa terwujud tanpa ia berbuat licik. Kita harus sportif, wahai akhi dan ukhti sekalian. 2. Licik membuat seseorang menjadi serakah. Yang ketiga, orang yang licik inginnya menjadi nomor 1. Yang keempat, kurang iman. Silakan buka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 14. Perhatikan ini tentang sifat perbuatan orang licik. Orang licik nafsunya tidak pernah ada ujungnya. Ia berbuat seperti orang yang haus meminum air laut, makin diminum makin haus. Semoga kita terhindar dari sifat licik. Yang kelima, selagi ia butuh, ia mendekat, dan selagi ia tidak butuh, ia menjauhkan diri. Bahaya licik bagi diri sendiri. Yang pertama, batinnya selalu resah dan gelisah. Yang kedua, hidupnya tidak berkah. Yang ketiga, hidupnya penuh dengan fitnah. Yang keempat, dimanapun ia berada selalu mengalami cobaan. Yang kelima, ia penuh dosa. Yang keenam, akhir hidupnya su'ul khatimah jika ia tidak bertobat segera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian apa pengertian tentang serakah? Dalam bahasa Arab, serakah disebut tamak, yang artinya sikap tak pernah puas. Menurut istilah juga, tamak adalah cinta dunia. Orang yang tamak terlalu berlebihan dalam mengejar harta dunia hingga tidak memperhatikan hukum dan mengakibatkan pada dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
di dalam Al-Quran surah At-Takatsur, yang artinya bermegah-megahan telah melahirkan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Al-Quran surah At-Takatsur ayat 1 sampai 2. Ciri-ciri orang yang tamak: 1. Dia tidak mensyukur nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia selalu merasa kurang. Yang ketiga, iri dengan harta orang lain punya. Yang keempat, panjang angan-angan. Yang kelima, kikir. Yang keenam, kurang menghargai pemberian orang lain jika tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketujuh, terlalu mencintai harta yang dimiliki. Yang kedelapan, selalu semangat mencari harta. Yang kesembilan, semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi. Berikut ini ayat tentang tamak. 1. Tidak pandai bersyukur. Yang kedua, menimbulkan dengki. Yang ketiga, dapat membutakan seseorang dan menghalalkan segala cara. Yang keempat, menjauhkan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tamak akan menjadi bakhil. Cara menghindari tamak: 1. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah. 2. Membiasakan dengan sifat ikhlas dan rendah diri. 3. Membiasakan dengan sifat pemurah dan jujur. 4. Hidup sederhana, hemat, qanaah dan zuhud. 5. Berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari serakah. 6. Menghindari sifat iri. 7. Sadar bahwa materi hanya hiasan hidup di dunia. Zalim. Menurut bahasa, kata zalim sampai dengan aniaya, yang artinya sewenang-wenang. Tapi seorang hamba yang beriman tidak akan zalim, karena ia tahu zalim dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zalim adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada macam-macam zalim. 1. Zalim kepada diri sendiri, yaitu melakukan perbuatan dosa seperti zina, mabuk, malas belajar, meninggalkan sholat dan lain-lain. Yang kedua, zalim kepada orang lain, seperti kita mengganggu orang lain, mencuri, merampok, menipu, dan lain-lain. Yang ketiga, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita syirik, kufur, ingkar dan lain sebagainya. Akibat negatif dari zalim: 1. Merusak persatuan dan persaudaraan. Yang kedua, merusak tatanan hidup di masyarakat. Yang ketiga, menghilangkan akhlak atau sifat yang baik. Yang keempat, merugikan orang lain. Yang kelima, menghilangkan amal perbuatan. Hikmah menghindari zalim: 1. Terwujudnya persatuan dan persaudaraan. Yang kedua, terciptanya tatanan hidup yang baik di masyarakat. Yang ketiga, akan mendatangkan akhlak atau sifat yang baik. Yang keempat, terciptanya kasih sayang antar sesama. Yang kelima, akan mendapatkan pahala amal perbuatan. Yang keenam, orang yang menghindarinya akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama berdasarkan warna kulit, suku, status sosial, dan lain-lain. Sikap seperti itu tidaklah manusia secara fisik, dan itu tidak sejalan dengan ajaran Islam. Islam mengutamakan 1. Persamaan atau as-sawa. Yang kedua, persaudaraan atau ukhuwah. Yang ketiga, tolong-menolong atau ta'awun. Akibat negatif diskriminasi: 1. Munculnya ketidakadilan. Yang kedua, mudahnya berlaku sombong. Yang ketiga, merasa lebih baik dari yang lain. Yang keempat, pelakunya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Menghindari diskriminasi. Dari mana pun seperti ini tidak bisa didengarkan, karena Islam mengajarkan semua manusia itu sama. Tapi orang yang paling mulia adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan buka Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. Hikmah menghindari diskriminasi: 1. Terciptanya keadilan di masyarakat. 2. Orang tidak mudah berlaku sombong. 3. Menganggap orang lain adalah sama dan saudara. 4. Orang yang menghindari sikap diskriminasi akan masuk ke dalam surga. Amin.